Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul CCTV di mana-mana. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 16 ayat 17 sampai dengan ke-18. Sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan yang keji. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami punya kesadaran mata Tuhan ada di segala tempat, melihat segala perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di zaman terdahulu CCTV adalah tentu barang yang sangat mewah. Bahkan kita mengenalnya pun baru-baru ini. Bahkan kalaupun ada di zaman terdahulu sangat mahal. Namun sekarang kita bisa memasang CCTV dengan harga yang terjangkau. Beberapa jemaat yang dilayani, mereka ternyata berprofesi juga sebagai orang yang berjualan CCTV, memasangkannya, merawatnya, mengaturnya sedemikian rupa. Kita melihat CCTV ada di mana-mana, apalagi kalau kita ke negeri bambu, yaitu negeri Tiongkok. Kita melihat di mana-mana CCTV, sedemikian banyak, luar biasa. Dan setiap langkah hidup manusia dimanapun, itu bisa terdeteksi wajahnya. Jadi kalau berbuat buruk atau berbuat baik itu terekam dengan sedemikian luar biasa. Namun kalau kita berbicara tentang CCTV, siapa yang mengawasi kehidupan kita? Yaitu Tuhan. Kedua ayat yang kita pelajari, inilah CCTV dari Allah yang ada di mana-mana. Ayat 17 sampai 18, sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ini adalah perbuatan yang dicatat di dalam kitab Yeremia yang dijelaskan berulang-ulang dalam rangkaian renungan sahabat seperjalanan dari pasal ke pasal dalam kitab Yeremia. Mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah berhala, mereka melakukan imoralitas, mereka kemudian melakukan berbagai macam tindakan kejahatan. Mereka lebih berkompromi dengan para penguasa dunia daripada kemudian taat kepada Allah. Mereka disebut dalam Alkitab menajiskan dengan perbuatan mereka, melakukan tindakan yang menjijikkan. Mereka dikatakan telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa, menjijikkan karena telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Sedangkan firman Tuhan berkata, aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Seakan-akan di sini Tuhan yang menghukum, namun sesungguhnya Tuhan sedang berbuat kebaikan, berbuat kasih, agar mereka tidak berulang-ulang melakukan semua keburukan yang mereka lakukan, namun terjadinya sebuah perubahan hidup dan kembali kepada jalan Allah. Sahabat seperjalanan, seringkali orang taat kepada Tuhan karena takut untuk menghadapi hukuman. Sesungguhnya orang yang taat kepada Tuhan seharusnya adalah rasa syukur karena kebaikan-kebaikan Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita. Ingatlah, tidak ada perbuatan yang tersembunyi di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Dan karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan karena kita taat berlalu lintas, karena takut CCTV ada di mana-mana,
lalu kemudian dampaknya kita kena tilang, ada uang yang harus dikeluarkan, kita ingin lebih cepat sebentar, tapi kemudian biaya hidup menjadi semakin mahal. Ingatlah juga CCTV yang dilakukan, yang ada dalam dunia ini hanya mengamati tingkah laku yang ada di luar, yaitu di tubuh kita sendiri. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati, Tuhan melihat CCTV-nya, kedalaman pikiran kita, motivasi, apa yang kita simpan, yang tidak dilakukan, yang tidak terlihat oleh dunia, namun terlihat oleh Allah. Kalau Tuhan itu menguji motivasi kita, Tuhan itu bisa membongkar dengan sangat gamblang, jelas apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Bukankah kita seyogianya dan seharusnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketulusan? Kita terus melakukan, jangan perbuatan-perbuatan yang gelap. Karena di hadapan Allah dan firman-Nya terang benderang, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dengan demikian, mari kita belajar untuk memiliki karakter-karakter ilahi, hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketulusan, tidak kemudian melakukan kefasikan yang firman Tuhan katakan mereka dimasukkan dalam kelompok yang menjijikan, bahkan mereka adalah masuk dalam kelompok orang-orang yang najis di hadapan Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biar kita berjuang bahwa hidup kita, kalau kita sudah berbuat baik, kemudian tidak mendapatkan respon yang baik di hadapan Allah, semuanya dilihat oleh Tuhan. Atau kita jangan merasa kalau kita berbuat buruk, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui manusia, lalu seakan-akan kita bisa lari dari hadapan Allah. Tidak demikian. Kita akan tetap dikejar oleh kebenaran firman Allah. Dan keadilan Allah akan ditegakkan buat orang-orang yang berbuat curang, culas, jahat. Orang yang melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Tapi Tuhan juga akan memberkati setiap perbuatan yang kita lakukan. Sekalipun tidak dilihat orang, tanpa tepuk tangan, tanpa panggung, tanpa sorot lampu. Namun itu dipahami, diketahui oleh Allah. Sehingga orang yang berbuat baik dengan tulus, sekalipun kita tidak mendapatkan respon yang baik dari dunia ini, Tuhan melihat apa yang sudah kita lakukan dan memberkati yang kita lakukan. Demikian juga kalau kita seakan-akan berbuat buruk, seakan-akan tidak diketahui oleh manusia. Ingat, kita bisa lepas daripada jerat hukum, kita bisa lepas dari dampak yang akibat di dunia ini, tapi tidak bisa terlepas dari kuasa Allah, pengadilan Tuhan. Mari kita belajar hidup ini dilihat oleh Tuhan, karena CCTV Tuhan ada di mana-mana. Tidak hanya melihat perbuatan luar hidup kita, tapi kedalaman pikiran dan hati kita itu diteliti, diuji oleh Allah. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang otentik, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerendah hatian, dijauhkan daripada segala niatan-niatan yang buruk, dan dijauhkan daripada segala perbuatan-perbuatan yang firman Tuhan katakan, perbuatan keji yang najis di hadapan Allah, yang menjijikan di hadapan Allah. Biarlah kita merespon seluruh kasih dan kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada hidup kita dengan hidup baik dan benar. Karena CCTV Tuhan ada di mana-mana. Dengan demikian, kita terus berjuang untuk hidup dengan benar, hidup dengan baik, dan menjadi berkat. Setiap kita masing-masing pada akhirnya akan meninggal. Setiap masing-masing dari kita pada akhirnya akan mengakhiri kehidupan dalam dunia ini. Biarlah kita tidak menyesali di penghujung kehidupan kita, Tuhan, mengapa aku tidak melakukan apa yang baik, tapi apa yang buruk. Namun sewaktu kita menjalankan kehidupan yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya, kita dengan damai sejahtera menghadapi kematian dengan baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.